Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haji Setiawan. Dan kali ini kita kedatangan tamu nih, Mas Heri dari Pusbangkar. Mas Heri, di dunia ini kan pasti ya kita ada masalah ya Mas Heri. Iya. Bagaimana sih Mas Heri, kita tuh melihat suatu masalah itu kadang-kadang kok sulit banget dipecahkan Mas Heri. Sebenarnya gimana sih Mas Heri biar supaya masalah itu lebih mudah dipecahkan menurut Mas Heri? Ini dalam arti masalah apa dulu, Mas Aji? Contoh masalah kehidupan, kadang-kadang kita sampai putus asa. Misalkan contoh yang nggak punya duit misalkan ya, kita nggak punya duit nih, kayaknya udah bekerja sekuat tenaga tapi kok masih aja kekurangan. Oke, masalah keuangan lah contohnya. Sebenarnya letak dari masalah itu apa sih Mas Heri? Dari keuangan lah contohnya ya. Ya. Kadang gini Mas Aji, Iya. kalau kita ambil dari penciptaan makhluknya Allah, terutama Iya. manusia sendiri, Iya. manusia itu Allah menciptakan akal sama hati. Kalau dipikir-pikir, ngapain kita belajar mempelajari 10 malaikat yang sudah ada tugasnya di hadapan Allah. Iya, Tapi kita harus mengkaji di dalam diri kita dulu 10 malaikat yang ada di dalam diri kita. Iya. Kalau secara pelajaran aku sendiri, pelajaran hakikat perjalananku sendiri, malaikat 10 itu dari apa? Tadi yang jenengan cerita, masalah kenapa manusia itu susah untuk menyelesaikan masalah, tapi padahal sudah ada kuncinya. Nah, itu tadi dari Allah menciptakan makhluknya, diciptakanlah akal sama hati. Akal dan hati. Akal dan hati. Itu kalau diibaratkan tadi malaikat yang 10 itu mungkar nangkirnya Allah. Munkar nakirnya Allah. Mungkar nangkir itu alam pikir kita sama Iya. alam batin kita. Alam pikir kita. Alam batin kita. Lah, bagaimana caranya ibaratnya manusia itu bisa menyelesaikan? Lah di situ harus dikaji dulu. Oh, dikaji dulu ya. Dikaji dulu dari Akar akar permasalahannya dulu. Kadang manusia selalu mengambil dari pemikirannya dulu, jarang masuk ke tadi mungkar nangkirnya alam pikir sama alam batin. Kalau alam pikir alam batin ini disatukan, muncullah namanya malaikat raqib atid. Nah, munculnya kebaikan apa keburukan. Iya. Seperti itu. Sebenarnya manusia sudah diciptakan kodo-kodarnya, sudah jelas bahwasanya manusia itu mau apa. Cuman tergantung dari manusianya sendiri mau mengolahnya, mau memilih yang mana, jalan yang mana. Seperti itu kan pasti ada hal baik, ada hal buruk. Ada kebaikan, ada keburukan. Betul, Itu sudah pasti seperti itu. Nah, maka dari itu tergantung dari alam pikir kita, alam batin kita mau dikemanakan. Seperti itu. Jadi masalah itu tergantung cara kita memandang, cara kita berpikir ya Mas. Ya, terutama di situ. Jadi kalau kita pakainya akal, ya kita salah. Pakainya cuma hati tok salah. Kadang orang berpikir gini, orang bekerja, kadang pekerjaan di suatu kantor belum selesai, kadang masih dibawa ke rumah. Itu yang salah sebetulnya. Salah ya, Mas, ya? Salah. Karena otak ini belum bisa tenang, kebawa ke rumah. Harusnya kalau sudah di rumah, ditenangin dulu, pakainya hati. Lah, makanya gunanya akal sama hati itu seperti itu untuk mengimbangkan. Mungkin seandainya Allah menciptakan akal sama hati itu dekat dengan leher, ya lucu ya Mas. Agak lucu mungkin bahasanya, mungkin semrawut terus. Ini aja misah paling berapa jengkal kok sama akal aja sudah Ada maksudnya itu ya Mas. pasti ada maksudnya sendiri. Seperti itu Mas Haji. Itu menurut pendapat saya. Oke. Jadi kita harus memisahkan secara detail permasalahan-permasalahan itu ya Mas ya. Nggak cuma pakai pikiran tapi pakai hati ya Mas ya. Ya. Muasabah ya Mas ya. Lihat cara ke dalam kira-kira masalahnya itu seperti apa, dan baru dari kita muasabah itu kita jadi tahu cara bersikap kita seperti apa dalam menghadapi masalah tersebut ya. Terus selanjutnya gini Iya. Mas Haji, Gimana tuh Mas ya? jangan memandang keluar dulu, jadi Jangan pandanglah ke diri kita dulu. Koreksi diri. Koreksi diri seperti itu. Koreksi diri. Karena kalau kita selalu memandang ke orang, itu nggak akan selesai permasalahan itu.
koreksi diri, kekurangannya apa gitu. Kalau kita memandang ibaratnya, oh itu orang tetangganya beli TV baru, ikut-ikutan nanti, Oh, iya. karena tidak Padahal kita melihat nggak punya kemampuan kadang-kadang, seperti Mas. itu. Karena tidak memandang batasan diri kita seperti Batasan itu. diri kita. Oke. Itu Mas Haji. Oke. Gitu. Mungkin di situ. Jadi ada dua ya Mas ya. Pertama kita serahkan tadi ya, kan ada Allah itu mengirimkan malaikat ya Mas ya kepada kita, ada mungkar nakir ya. Iya, mungkar yang nakir. fungsinya Tapi itu. mungkar nakir di dalam diri kita secara hakikatnya itu ada, yaitu alam pikir Alam kita pikir sama kita. alam batin kita. Gunakanlah kedua Kedua-duanya yang telah harus bisa. dianugerahkan kepada Allah kepada kita ya Mas ya. Oke. Kalau tugasnya malaikat mungkar nakir yang tahu udah tugasnya Allah sama Allahnya itu. Makanya kita harus dikaji, namanya ngaji. Makanya 9 wali aja udah di dalam diri kita. Iya. Wali songo lubang sanga ditutup dari siji nujune maring Gusti Allah. Iya, iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi melihat masalah itu dalam diri kita Iya, ya, Mas ya. jangan dilempar keluar, orang. jangan keluar. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Oke Mas Edi. Yang ketiganya Ada 3 lagi ya, Mas, ya? baru lingkungan. Lingkungan berpengaruh ya Lingkungan Mas? mempengaruhi seperti itu. Satu, bahasa ada pepatah mengatakan kalau orang ngumpulnya yang bau wangi, Ada ya, ya benar tuh. ikut-ikutan wangi seperti itu. Kalau orang yang busuk ikut-ikutan busuk Ikut yang ya Mas? busuk. Makanya di situ lingkungan itu mempengaruhi. Makanya kalau seseorang anak dimasukin ke lingkungan yang jelek, itu pasti secara berapa persennya itu lebih banyak keburukannya kalau yang dimasukin untuk keburukan. Tapi kalau kebaikannya banyak, di situ banyak yang ibaratnya ibadahnya, kebaikannya banyak, itu pasti ngikutin. Itu pasti. Itu Mas Haji. Siap. Oke Mas Ari. Makasih Mas Ari udah sharing pengalamannya. Oke. Sahabat dulu dong teman-teman di sana. Oke, makasih Mas Ari udah menyempatkan waktu kali ini di sela-sela posko ya Mas Ari. Semoga ilmunya bermanfaat dalam menghadapi masalah teman-teman. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut, selesaikanlah dengan yang tadi telah disampaikan oleh Mas Ari. Sekian dari kami berdua. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.